Danau Poso lagi mengemuka kembali. Hal itu juga didasari atas pengerukan Danau Poso yang dilakukan oleh PT Poso Energi. Itu sudah sejak 2017 mengemuka, sehingga memancing reaksi dari masyarakat dan beberapa NGO yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, saya sendiri adalah orang Poso, dan juga tinggal di pesisir danau, dan kemudian juga saat ini kami telah membentuk aliansi Satu Indonesia Peduli Danau Poso yang juga konsen pada pembelaan advokasi isu-isu yang ada di Danau Poso, khusus untuk isu pengerukan. Kita tahu bersama dari beberapa referensi yang kita dapat, Danau Poso juga merupakan danau tektonik ya. Kemudian juga dia merupakan salah satu danau purba di Indonesia dan juga merupakan danau terbesar ketiga di Indonesia dengan kedalaman kurang lebih 400 meter dan berada di ketinggian 5 sampai 600 meter dari permukaan laut. Nah, Danau Poso sendiri sebenarnya kalau mau bicara Danau Poso, dia memiliki banyak fungsi strategis. Yang dimana di situ ada masyarakat yang menggantungkan hidup di Danau Poso, kemudian juga digunakan untuk sarana perikanan, kemudian juga untuk dimanfaatkan oleh masyarakat untuk irigasi, pertanian dan lain sebagainya. Kemudian juga Danau Poso melekat. Kita harus, kalau bicara Danau Poso, kita harus melihat ada nilai-nilai yang melekat di Danau Poso yang membentuk kebudayaan orang Poso juga yang punya keterkaitan dengan Danau Poso. Misal kita mau bilang ada wayang masapi. Wayang masapi itu semacam pagar Sogili, yang dimana pagar Sogili itu adalah tradisi lokal yang ada melekat nilai-nilai orang Poso di situ, dan peruntukannya juga untuk memperlihatkan, menunjukkan semangat Sintu Marosonya orang Poso. Karena kalau mau dilihat wayang masapi atau pagar Sogili yang ada di Poso sendiri, yang ada di Danau Poso ya, itu sangat kurang kepemilikan itu dimiliki oleh pribadi. Kalaupun ada itu hanya 1 sampai 2 wayang masapi tadi saja. Tapi kalau secara keseluruhan wayang masapi yang ada di Danau Poso itu dimiliki oleh kelompok, orang perorangan atau keluarga. Itu yang harus kita ketahui. Kedua adalah kita mau bicara soal Kompodongi. Kompodongi itu ada satu kawasan di Danau Poso yang dimana kalau menurut salah satu penelitiannya, ada salah satu dokter, Marta M. Gundo, yang bilang bahwa wilayah Kompodongi itu adalah wilayah tempat bertelurnya ikan, yang dimana kalau air lagi pasang, ikan-ikan besar datang di situ, air naik ya, ikan-ikan besar itu datang kawin dan bertelur. Kemudian ketika air turun, ikan-ikan kecil yang sudah bisa berenang kembali ke danau, dan ikan-ikan yang besar itu terjebak di Kompodong itu. Nah, disitulah masyarakat melakukan tradisi mosango. Mosango itu menangkap ikan dengan alat tradisional lokal, mosango, yang dipakai untuk melakukan penangkapan ikan, yang itu sudah berlangsung lama. Itu tradisi masyarakat dan dibagi, misalnya hari ini orang ini yang menangkap ikan di Kompodongi, kemudian beberapa hari setelahnya ada orang yang tinggal di kawasan Kompodong itu. Jadi ada jadwal yang sudah diatur secara tradisi lokal itu di wilayah Kompodongi untuk menangkap ikan di situ. Itu yang salah satu melekat nilai-nilai tadi. Di samping itu juga ada Karamba, walaupun kalau mau bilang tradisi Karamba itu dia bukan dia sudah ada sejak lama, tapi kalau mau bilang dia melekat tradisi lokal, kita masih perlu memeriksa itu. Tapi real kalau soal mosango dengan wayang masapi itu tradisi yang sudah lama. Begitu juga dengan misalnya Toponyilo. Toponyilo itu adalah orang yang menangkap ikan tidak dengan seperti kita tahu menangkap ikan dengan pancing atau bukan, tidak, dia dengan alat tombak. Di malam hari dia beroperasi melakukan penangkapan ikan, melakukan penangkapan sogili dengan tombak di malam hari. Nah, yang menarik dari di tradisi Toponyilo ini, orang-orang yang mencari ikan di malam hari ini,
Di Tentena itu kan ada namanya jembatan ada jembatan Pamona yang sudah dibongkar oleh PT Pos Energi 2019 lalu. Ada juga jembatan baru, jembatan besi yang di sebelah tidak jauh dari jembatan Pamona itu. Nah, di jembatan besi itu tidak itu adalah batas untuk orang-orang Toponilo mencari ikan atau masapi atau sogili atau sidat di malam hari. Mereka sudah tidak boleh melalui jembatan itu karena di bawah jembatan itu adalah wilayah orang-orang pemilik Wayama Sapi. Nah, itu sudah diatur sejak lama, sejak sudah panjang waktunya. Jadi Toponilo tadi mencari ikan hanya dari mulut danau itu sampai ke jembatan itu batasnya. Batas jembatan ke bawah itu sudah di bawah bukan juga kekuasaannya tapi pengaturan lokal bahwa itu sudah masuk di wilayah pemilik waya atau pemilik pagar sogiri tadi. Jadi itu aturan yang sudah sejak lama diatur. Ini untuk memberikan kita gambaran bahwa ada nilai-nilai yang juga sudah bisa masyarakat secara sadar mampu membuat tradisinya mengatur dirinya secara lokal untuk biar keberlangsungan hidup itu bisa berjalan dengan baik. Itu poinnya. Nah, saya punya cerita soal misalnya ada salah satu Toponilo yang pernah mendapatkan sidat sogili di malam hari. Terus sogilinya itu dia sempat tombak tapi masih hidup. Ketika dia melalui jembatan itu, maka Toponilo tadi tidak bisa lagi sampai mengejar sogili itu. Biarlah dia menjadi haknya orang Wayama Sapi yang ada di bawah jembatan itu. Itu yang menurutku menarik salah satunya. Jadi ada pengaturan lokal yang sudah diatur sejak lama. Pengerukan Danau Poso atau pengerukan Sungai Poso itu juga mempunyai dampak buruk terhadap lingkungan, kebudayaan, dan ekonomi masyarakat sekitar. Kita tahu bersama pengerukan ini dimulai itu sejak 2017, dimulai ketika ada perjanjian Pemda Poso sebelumnya yang diwakili oleh Bapak Bupati, mantan Bupati Darmin Agustinus Sigilipu dengan manajemen pihak perusahaan yang diwakili oleh Ahmad Kala, itu kerabat dari mantan Presiden Yusuf Kala yang juga punya nilai-nilai monopoli modal di Danau Poso yang melakukan eksploitasi Danau Poso. Nah, sejak munculnya perjanjian pengerukan itu ada memunculkan reaksi penolakan dari masyarakat. Misalnya kalau kita lihat sejak 2018 ada kawan-kawan Front Aksi untuk Danau Poso yang menolak pengerukan Danau Poso. Kemudian juga ada kawan-kawan Aliansi Penjaga Danau Poso di Kota Tentena yang juga menolak pengerukan Danau Poso. Nah, tapi kalau mau dilihat reaksi itu tidak mengendorkan atau tidak membuat pemerintah atau pihak perusahaan untuk membatalkan pengerukannya. Justru pada tahun 2019, ingatku bulan November itu pihak PT Pos Energi melakukan pembongkaran Yondom Pamona atau biasa kita bilang jembatan Pamona. Yondom Pamona itu di sini, Yondom Pamona itu adalah jembatan tua yang ada di Kota Tentena yang menurut masyarakat, yang menurut saya juga yang orang Poso itu punya nilai-nilai yang sangat panjang, yang sangat ada nilai-nilai aspek budaya sosial masyarakat di sana. Nah, itu yang menjadi reaksi penolakan dari masyarakat soal Yondom Pamona itu. Nah, karena kenapa dia dibongkar? Karena akses dragging boat atau kapal pengeruk dari PT Pos Energi harus berlalu lalang di bawah jembatan ini, sehingga kehadiran jembatan ini dianggap ancaman menghambat proses pengerukan, sehingga dia dibongkar dengan alasan dia akan diperbaiki dan diperbarui dengan jembatan yang baru. Tapi sampai sekarang jembatannya masih buntung, belum tersambung ujung yang satu dan ujung yang lain karena kapal pengeruknya masih ada di sebelah sini, sehingga dia harus kembali ke sana. Nah, itu soal jembatan Pamona. Tapi kalau kita mau tarik lagi soal dampak ekonomi, kita tahu bersama, saya tadi bilang soal Toponilo. Toponilo itu kalau mau dilihat dia punya penghasilan dalam sekali mencari ikan di malam hari. Saya pernah melakukan investigasi atau wawancara dengan beberapa orang di Tentena. Kalau mau dilihat penghasilan mereka itu cukup besar ya. Itu
penghasilan yang sangat luar biasa menurutku. Bagaimana sebenarnya dalam per malam mencari ikan, ya kurang lebih dari jam 7 malam misalnya mereka keluar mencari ikan sampai jam 2 malam, itu ada di kisaran, kalau pendapatan bisa sampai ya kurang lebih 8 kilogram ikan atau sidat yang didapat. Artinya dalam, kalau dirupiahkan, dikonversi ke nilai rupiah, ada kurang lebih ya sekitar 7 sampai 800 per malam yang bisa mereka hasilkan. Begitu juga dengan pemilik wayama sapi yang kalau wayama sapi dia bisa dapat di kisaran kurang lebih ya sama sih dengan dengan pendapatannya atau Ponyilo tadi, ada di kisaran ya sekitar ya 7 sampai 800 ribu. Karena kalau menurut wawancara saya dengan beberapa pemilik wayama sapi sana, pendapatannya mereka bisa dalam tiap malam ada di kisaran 5 sampai 7 kilogram. Nah, artinya kalau kita konversi di mata uang, kalau 5 sampai 7 kilogram itu, kalau 1 kilogram ada di angka 90 ribu atau 100 ribu, artinya ada di angka 500 sampai 600-700 ribu per malam. Artinya ada nilai yang besar yang bisa mereka dapat dari mencari ikan atau wayama sapi itu. Tapi kompensasi, tapi dalil pembongkaran pengerukan yang akan membongkar wayama sapi masyarakat dengan diganti rugi. Coba kita kali dari penghasilan tiap malam pemilik wayama sapi misalnya ada di angka 500 ribu misalnya per malam, kali 1 bulan, kali 1 tahun dengan kompensasi yang diberikan atau ganti rugi, bukan ganti untung ya, saya bukan bilang itu, tapi ganti rugi yang diberikan ada di angka 200 juta atau 250 juta. Itu menurutku itu tidak bisa membayar apa yang didapatkan oleh masyarakat sejak waktu yang panjang, kemudian nilai apa yang saya mau bilang bahwa uang yang diberikan oleh perusahaan untuk mengganti rugi itu tidak bisa diukur dengan nilai-nilai adat istiadat, tradisi dan ekonomi masyarakat yang ada di situ. Jadi kita mau berdalih bahwa tidak usah membeli kebiasaan lokal masyarakat dengan uang yang banyak itu yang kita pakai habis, tapi kalau kita mempertahankan nilai-nilai ini akan banyak hal yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Nah, itu poin satu. Yang kemudian juga Toponyilo juga berdampak terhadap pengerukan, karena kedalaman Sungai Poso yang dikeruk itu akan berdampak pada ikan yang mereka cari tiap malam dengan ditombak dan lain sebagainya, sehingga sudah menjadi dalam kan dasar sungainya, palung sungainya. Kemudian juga yang di wilayah Kompodongi, kita tahu Kompodongi seperti saya bilang tadi, di situ ada tradisi lokal yang melekat, misalnya Mosango, dan juga di situ ada tempat bertelurnya ikan, dan tempat kalau dalam RDTR-nya Kota Tentena di situ satu kawasan lindung tempat migrasinya burung-burung yang ada di sekitaran Danau Poso. Yang saya mau bilang bahwa pengerukan itu juga menjadikan wilayah Kompodongi itu sebagai disposal atau tempat penampungan pasir-pasir yang dikeruk, karena di situ rencananya menurut PT Poso Energi akan dibangun semacam kawasan wisata konservasi yang akan diperuntukkan untuk publik, tapi hanya sekitar 30% saja diperuntukkan untuk publik, ya kurang lebih 70% diprivatisasi. Yang kita mau bilang bahwa kenapa harus kita bangun itu yang sudah merusak lingkungan, sudah berdampak buruk terhadap ekonomi masyarakat dan lain sebagainya, justru lewat pengerukan itu mengenyampingkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Di situ ada orang mencari ikan di situ, terus harus dibangun taman konservasi yang 70% atau kurang lebih 60-70% diprivatisasi. Itu ngapain coba? Tuh kita mau bilang. Kemudian soal lingkungan seperti saya bilang tadi, di wilayah Kompodong itu tempat bertelurnya ikan, tempat migrasinya burung-burung, tiba-tiba dijadikan taman konservasi dan lain sebagainya. Itu kan menurutku gagasan yang omong kosong. Itu pertama. Kemudian soal
Gagasan lain soal lingkungan adalah blasting atau pengeboman dasar sungai. Itu menurutku juga itu sangat tidak masuk di akal, karena pengeboman dasar sungai itu bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, misalnya peraturan atau peraturan tentang sungai, kemudian aliran sungai yang dimana tidak boleh merubah palung sungai ya, palung sungai dan lain sebagainya. Itu menurutku blasting itu sangat berdampak buruk terhadap lingkungan. Ada perubahan dasar sungai, peruntukan yang tidak jelas hanya untuk kepentingan perusahaan. Jadi saya mau bilang bahwa pengerukan Danau Poso lewat perjanjian antara Pemda Poso sebelumnya dengan PT Poso Energi yang harapannya untuk untuk penataan sungai, river improvement dan lain sebagainya, itu omong kosong. Yang sebenarnya perjanjian itu untuk kepentingan PT Poso Energi untuk kebutuhan suplai airnya, padahal di Sulawesi Tengah kebutuhan energi itu sudah cukup terpenuhi. Bahkan kalau menurut pakai pernyataannya Gubernur Sulawesi Tengah 2017, 2018 atau 2019 kurang lebih, ada kelebihan kurang lebih 38 megawatt energi di Sulawesi Tengah. Artinya apa? Artinya tidak perlu lagi ada penambahan energi atau pembangkit listrik dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau lihat logika dari pengerukan itu untuk menambah daya suplai energi ke eksploitasi Danau Poso, dikeruk terus untuk menambah kapasitas daya yang dihasilkan oleh PT Poso Energi, yang sebenarnya peruntukannya untuk kawasan bisnis atau kawasan-kawasan industri yang ada di beberapa tempat. Itu poin yang saya mau sampaikan sebenarnya, sehingga secara real kita mau bilang Danau Poso sedang dieksploitasi oleh PT Poso Energi. Ada banyak hal yang telah kami lakukan untuk memprotes atau melakukan penolakan terhadap pengurukan Danau Poso. Di 2018 misalnya teman-teman FARP sudah melakukan aksi-aksi protes, melakukan kampanye-kampanye protes, teman-teman APDP juga begitu. Nah, 2019 juga kami yang ada di Kota Palu, orang Poso yang ada di Kota Palu juga menggagas untuk ini pada saat momentum pembongkaran Yonom Pamona. Kami membentuk satu aliansi, Satu Indonesia Peduli Danau Poso di Kota Palu, yang mana kami juga melakukan protes-protes terhadap pengerukan Danau Poso. Itu penting bahwa Danau Poso milik kita bersama, kita peluk dia, kita jaga dia, karena kalau kita membiarkan dia dieksploitasi, dikeruk dan lain sebagainya, kita sama halnya sedang menggadaikan harga diri kita kepada aktivitas yang merusak. Itu penting. Kemudian juga ada banyak hal yang kami telah lakukan, misalnya kami juga melakukan aksi di Palu, aksi-aksi protes di Poso dan lain sebagainya. Terakhir kalau mau ditarik sekitar 2-3 minggu lalu, kami juga telah sekitar 2 minggu lalu kami telah memberikan kajian. Kan ada transisi pemerintahan nih di Poso, ada dari Bupati Darmin Sigelipu, kemudian ada transisi pemerintahan kepada Bupati Verna Ingkriwang bersama Yasin Mangun yang juga kemarin terpilih sebagai Bupati Poso. Nah, tanggal 3 Maret seingatku kami juga hadir dalam pertemuan di Gedung Pogombok kantor Bupati Poso, yang mana juga pemerintah Kabupaten Poso, dalam hal ini Ibu Verna Ingkriwang, juga menjelaskan bahwa kami yang hadir di situ ya, bukan cuma kami, banyak orang yang hadir, diminta untuk gagasan-gagasan apa atau apa pandangan kami terkait pengerukan. Itu pertama. Kedua adalah apa yang bisa kami berikan untuk memboboti pemerintah dalam hal ini, dalam mengkaji ide-ide atau hal-hal apa yang akan diambil, kebijakan-kebijakan apa yang akan diambil untuk melihat atau untuk misalnya bagaimana aktivitas pengerukan ini. Jadi misalnya yang saya bilang, ada kebijakan pemerintah untuk menjawab tuntutan masyarakat terkait aktivitas pengerukan, sehingga saya lupa tanggal berapa, kurang lebih 2 minggu lalu kami Satu Indonesia Peduli Danau Poso memberikan kajian hukum, kajian perlindungan Danau Poso kepada pemerintah Kabupaten Poso untuk dijadikan misalnya salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan terkait perlindungan Danau Poso. Itu yang sudah kami berikan kepada
Pemda Kabupaten Poso kepada melalui Bapak Yasin Mangun yang dalam hal ini Wakil Bupati Poso. Nah, itu telah kami berikan. Semoga apa yang kami berikan itu bisa menjadikan rujukan kepada Pemda dalam pengambilan kemarin keputusan dan perlindungan Danau Poso. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah apapun itu, dia paling pertama harus punya prinsip kedemokratisan. Dia harus demokratis. Selain dia demokratis, dia juga harus memikirkan banyak hal, misalnya aspek lingkungan, ekonomi, masyarakat, tradisi, dan lain sebagainya. Kami mau bilang bahwa Danau Poso adalah danau purba, danau tektonik, sehingga dia harus memiliki payung hukum, payung perlindungan yang minimal pemerintah juga harus melihat itu sebagai acuan. Dia harus dilindungi, sehingga kami meminta kepada pemerintah juga harus minimal ada peraturan yang dibuat terkait perlindungan Danau Poso. Itu pertama. Kedua adalah kita mau bilang, kan di lingkaran Danau Poso ini banyak desa nih, kan begitu. Ada banyak desa, minimal desa-desa ini kan juga diberikan kelulusan oleh undang-undang untuk membuat perdes dan lain sebagainya. Nah, minimal di dalam perdes peraturan-peraturan desa yang ada nantinya, misalnya pemerintah bisa mendorong untuk ada tentang zonasi ekosistem di seputaran desa. Jadi ada perdes tentang zonasi ekosistem di peraturan desa tersebut yang bisa mencakup atau menjawab kebutuhan atau perlindungan Danau Poso. Itu pertama. Kedua juga Pemda misalnya atau kita juga misalnya bisa membentuk jaringan masyarakat di lingkar danau yang memiliki legalitas ya di tingkat desa, tingkat kabupaten, untuk diberikan akses oleh pemerintah untuk menjaga ekosistem dan perlindungan Danau Poso. Itu penting menurutku. Kemudian soal kita tahu bersama ada aktivitas pengerukan, sehingga kita minta pemerintah untuk melakukan moratorium atau menghentikan pengerukan Danau Poso. Itu penting menurutku, sehingga kedepannya hal-hal ini yang bisa kita dorong kepada pemerintah, kemudian membatalkan perjanjian Pemda Poso yang sebelumnya dengan perusahaan, kemudian mengeluarkan keputusan moratorium tadi. Selain moratorium ya yang kami dorong kepada Pemda Poso di pertemuan di kajian kami yang kami berikan seminggu atau 2 minggu yang lalu, kami juga ini mengingat tanggal 3 Maret 2021 lalu waktu ketika kami diundang oleh Pemda Poso untuk menyampaikan gagasan-gagasan atau pandangan kami terkait pengurukan Danau Poso. Kami juga dimintai solusi apa kira-kira soal Danau Poso itu. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, ada pembentukan jaringan legalitas desa dan lain sebagainya, ada peraturan desa tentang zonasi wilayah perlindungan Danau Poso, ada perda juga dan lain sebagainya. Kami juga meminta kepada pemerintah soal peraturan daerah tentang CSR. Kenapa penting itu? Saya mau bilang bahwa selama kehadiran PT Poso Energi di Kabupaten Poso, itu belum ada pengaturan jelas soal bagaimana distribusi CSR dari perusahaan tersebut. Kita tahu bersama kan dalam Undang-Undang Persoalan Terbatas dijelaskan soal CSR, yang mana kalau distribusinya itu dijelas, kemudian ada badan khusus yang dibentuk oleh Pemda untuk distribusi CSR dan lain sebagainya. Kan kalau tidak ada badan khusus dan tidak ada perda yang mengatur itu, kita mau bilang bahwa bagaimana distribusi CSR dari PT Poso Energi, kepada siapa dia diberikan, dan bagaimana hasilnya, peruntukan dan lain sebagainya. Kita mau bilang kalau ada badan khusus itu, distribusinya jadi jelas, sasarannya jelas, dan berapa besarannya jelas. Kalau dia tidak ada badan khusus itu, kami khawatir itu bisa tidak tepat sasaran dan dugaan-dugaan praktek-praktek jahat. Kalau tidak ada distribusi yang jelas soal CSR itu bisa terjadi. Jadi kami ingin menghindari hal itu. Jadi ada distribusi CSR yang jelas dan sasarannya jelas. Itu pertama. Kedua, kami juga mendorong soal divestasi saham.
Ya, memang itu sesuatu yang berat. Kami harus akui itu. Tapi kalau ada kemauan politik dari pemerintah, kenapa tidak? Kita tahu bersama bahwa eh, ada banyak ada banyak hal yang didapatkan oleh PT Pos Energi dari eksploitasi Danau Poso. Pertanyaannya adalah apa yang PT Pos Energi kasih kepada orang Poso atau Pemda Poso? Selama ini kan yang sebelum ada Perda CSR ya, selama ini kan pajak yang masuk ke Poso terkait PT Poso itu hanya pajak permukaan air. Yang itu pajak permukaan air itu dibayar dulu ke provinsi, kemudian provinsi membagi dengan Pemda Poso, ya kurang lebih 60 Pemda Poso, 40 eh, provinsi. Saya lupa 60% Pemda Poso kemudian 40 provinsi atau 70% Pemda Poso 30% provinsi. Yang penting ada di dua pilihan itu pertama ya. Jadi tidak ada pemasukan berarti dari PT Pos Energi di tengah pendapatan PT Pos Energi yang sangat besar. Bahkan kami pernah menghitung pendapatannya itu bisa di angka kisaran sekitar 2 sampai 4 triliun lah. Itu sangat besar. Nah, memang banyak orang yang bilang bahwa divestasi saham yang kami minta kepada Pemda untuk mengambil alih saham PT Pos Energi sebesar 10% itu adalah tuntutan yang menghayal. Saya mau bilang bahwa kalau kita hanya meminta misalnya perlindungan, iya kita butuh perlindungan, kita butuh pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Kemudian itu di dalam hal perlindungan Danau Poso. Kita mau bilang bahwa poinnya PT Pos ini sejak 2004 ada ya, kami butuh energi dan lain sebagainya. Banyak yang bilang bahwa kami meminta saham itu dualisme kami seakan-akan membela pengerukan. Itu saya mau bilang itu salah, itu argumentasi yang keliru dan harus kita periksa. Kita mau bilang bahwa kita butuh energi, ya PT Pos Energi sudah sejak 2004 ada, kemudian pengerukannya keluar di 2017. Kami mau bilang bahwa betul ini sesuatu yang tidak terpisah, tapi dia dalam dua kasus yang berbeda. Kita mau bilang bahwa pengerukan yang kita tolak, apakah kita menolak perusahaan, itu perlu diperiksa lagi karena ini sudah sejak 2004 ada. Kami juga butuh energi. Kemudian yang kita jadi soal adalah di wilayah pengurukan. Kan begitu, di wilayah pengurukannya ini kita menjadi soal yang harus kita tolak. Kami menolak pengerukan Danau Poso, kami juga meminta kepada Pemda Poso di sini jangan dibiarkan, ambil sahamnya. Itu tuntutan yang lebih politis menurutku. Beranikah pemerintah ambil saham dari PT Pos Energi yang sudah melakukan eksploitasi Danau Poso dengan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya? Itu kan menurutku juga harus diperiksa. Kalau hanya pure menolak pengerukan tapi tidak ada lompatan yang lebih panjang, menurutku itu terlalu kasuistik pertama, kedua terlalu lemah sekali model berpikir kita. Kalau kita tidak mengintervensi dalam pengambilan saham PT Pos Energi, itu juga penting. Karena dengan mengambil saham PT Pos Energi, kami meminta waktu pertemuan tanggal 3 kemarin, minimal Pemda bisa ambil sahamnya sekitar 10%. Kalau kita bisa menguasai sahamnya sekitar 10%, akan banyak hal yang kita bisa dapatkan dan ada banyak hal yang bisa kita buat di Kabupaten Poso. Itu penting. Jadi argumentasi yang menyatakan bahwa mengambil saham PT Pos Energi adalah sesuatu yang menghayal, menurutku tidak. Kalau kita mempersiapkan syarat-syaratnya, saya pikir itu bisa dilakukan. Kalau juga ada yang bilang mengambil saham itu adalah mendukung pengerukan, itu argumentasi yang salah. Karena kenapa? Karena itu terlalu sesat dan melihat dua persoalan ini adalah dua persoalan yang sama dan lain sebagainya. Itu menurutku keliru. Kami menolak Danau Poso dan beberapa kawan-kawan itu menolak pengerukan Danau Poso, tapi jangan membiarkan PT Pos Energi yang ada mengeksploitasi Danau Poso. Jadi kita juga harus ambil sahamnya. Jadi itu yang perlu kita luruskan dari berbagai macam argumentasi yang sesat itu dan kadang menyesatkan orang banyak.